Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sungguh begitu banyak, sungguh sudah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang zahirah, yang nampak atau yang tidak nampak sudah begitu banyak. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dan memiliki manfaat yang sangat besar adalah anggota tubuh ini, di antaranya adalah kedua bibir dan lisan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Bukankah kami telah menciptakan bagi manusia itu ada dua mata yang dengannya mereka bisa melihat, dan kami berikan kepadanya dua bibir dan satu lisan atau lidah. Allah Subhanahu wa taala memberikan lidah dan bibir ini ternyata memiliki fungsi yang sangat besar. Dengan lidah kita bisa mengucapkan dan menguraikan maksud dan keinginan hati kita. Dengan lidah, alhamdulillah, kita bisa merasakan betapa nikmatnya dan betapa lezatnya makanan dan minuman saat kita berbuka puasa. Yang tak kalah penting tentunya bahwa dengan lisan ini ternyata kita bisa meraih begitu banyak pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan ini alhamdulillah kita bisa berzikir, memuji dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala begitu banyak, tak terhingga. Sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW terheran-heran ketika Nabi menyampaikan sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Sesungguhnya telah mendahului kalian al-mufarridun. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mufarridun itu? Siapakah orang-orang yang mufarridun? Maka Nabi SAW menyebutkan al-mufarridun yang mendahului kalian masuk surga dengan amalannya adalah adz-dzakirin Allah katsiran wa adz-dzakirat, adalah laki-laki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, adz-dzakirin Allah katsiran wa adz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan ampunannya dan ajran 'azima. Pahala yang begitu banyak. Pahalanya begitu banyak. Padahal aktivitasnya sangat sederhana. Tidak membutuhkan banyak waktu, tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan dana dan uang. Tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk mengerjakannya, dan bisa dikerjakan kapanpun. Pada saat kita berjalan, pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, bahkan pada saat kita berkendaraan pun bisa kita berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berdiri, dia duduk, bahkan dia pun berbaring pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatan, dua kalimat yang ringan
'alal lisan, diucapkan oleh lisan. Habibatan ilar rahman, tsaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetapi ternyata berat timbangannya di hari kemudian. Berat timbangannya. Apa itu? Zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Coba bayangkan, saya katakan ini adalah ya aktivitas yang sangat ringan tetapi besar pahalanya, besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan lisan. Ya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, Allah akan ingat kepadamu. Siapa yang ingat Allah Subhanahu wa taala fi malain, dalam satu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya lebih baik daripada itu. Banyak sekali hadis-hadis, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uzkurullah dzikran katsira, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Bahkan sebutkan bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ya, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ya, ini yang pertama, betapa besar pahala yang bisa kita raih dengan memanfaatkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dengan lisan ini kita bisa membaca kalamullah. Kita bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Dengan lisan ini. Satu huruf yang kita baca Allah ganjarkan menjadi 10. Ya, itu kalau di luar Ramadan. Seorang ulama kita menghimpun dan mengumpulkan bahwa jumlah ya ayat dan jumlah huruf dalam Al-Qur'an ya 320.000 sekian. Kalau dikali 10 sama dengan 3 juta. Itu di luar Ramadan. Kalau kita khatamkan satu Al-Qur'an, kita telah sesungguhnya mengumpulkan pahala. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan pahala ya 3.200.000 sekian kebaikan. Itu di luar Ramadan. Maka tentu di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Mudha'af wal amal mudha'afah. Amalan-amalan Ramadan itu dilipat gandakan, dikuadratkan, dilipat gandakan, dikuadratkan bighairi hisab. Tidak ada yang tahu berapa nilainya, berapa ya ganjarannya. Maka alhamdulillah dengan lisan ini kita bisa membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya lah para pendahulu kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau kita melihat sejarah mereka betapa semangatnya di bulan Ramadan, betapa semangatnya membaca kalamullah. Bahkan kalau nggak salah Al-Imam Muhammad bin Idris ya, ketika dia hadaratul maut, ketika dia hendak meninggal, Ibnatuhu tabki, putrinya menangis. Dan sang imam mengatakan, "Wahai putriku, apa gerangan kau menangis? Apa gerangan kau menangis sedangkan ayahmu telah mengkhatamkan Al-Qur'an 4.000 kali? Apa gerangan kau menangis sedangkan ayahmu telah mengkhatamkan Al-Qur'an 4.000 kali?" Masya Allah. Ya. Tidak bisa terbayangkan betapa seringnya mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesempatan ini, kesempatan emas kita memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik sampai dia menutup majelis hadisnya. Kemudian dia membaca Al-Qur'an. Imam Bukhari dan imam yang lain, ya, kalau Utsman bin Affan setiap 3 hari khatam itu di luar Ramadan, maka masuk Ramadan ditambah lagi, dikencangkan lagi. Apalagi aktivitas Ramadan, alhamdulillah Allah mudahkan itu semua. Ya, kalau kita tidak sanggup setiap hari khatam, kita mengapa mungkin sepekan khatam atau 10 hari khatam, atau paling minimal sekali sebulan bisa kita khatamkan. Ya memang kalau kita mau akal-akalan atau mau menghitung-hitung, kira-kira bisa enggak khatamkan sehari sekali khatam? Ya, kalau memang tidak banyak aktivitas bisa. Bisa kalau tidak terlalu banyak aktivitas.
Dan tentu tidur sangat terbatas, 3 atau 4, paling lama 4 jam tidurnya. Ya, dulu ketika masih mahasiswa coba mau sekali khatam sehari semalam belum bisa, karena masih banyak aktivitas perkuliahan. Paling 3 hari paling bisa. Ya, karena banyak aktivitas. Itu pun kita sudah muapres 3 hari. Ya, itu pun sudah dipres sebagian kegiatan. Tapi kalau kita mengurangi kegiatan interaksi dengan manusia, insya Allah bisa. Tidak ada yang mustahil. Karena Allah memang memudahkan kebaikan itu bulan Ramadan. Maka kita berbahagia. Karena waktu kita terbatas, maka mari kita bersama-sama di momentum Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berinteraksi pahala dengan kita. Allah membukakan pintu-pintu kebaikan begitu banyak. Kesempatan Allah mudahkan, pintu surga dibukakan lebar-lebar Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah bantu kita dengan berbagai macam rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, terutama godaan-godaannya Allah Subhanahu wa taala ya perkecil dengan ya dibelenggunya syaitan-syaitan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mempergunakan nikmat lisan ini di atas kebaikan. Kalaupun kita tak sanggup, maka berkatalah yang baik, karena berkata baik adalah merupakan juga sedekah dalam agama kita. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.